sampah di Sembalun kan sekarang, terutama yang di area-area perbukitan ya, tidak hanya apalagi yang di bawah-bawah di kampung-kampung, itu sampah tidak hanya dihasilkan oleh masyarakat lokal, tetapi justru lebih banyak dihasilkan sama pengunjung yang datang ke Sembalun nih. Ini sistem sudah dibuat, ini aturan sudah dibuat, SOP ada, tetapi ada saja yang ada sampah. Itu kan masalah klasiknya di manusianya ya, karena kita hidup di masyarakat yang tidak tertib, bukan kurang tertib ini. Kalau kurang tertib, adalah setengahnya tertib, setengahnya tidak. Ini kebanyakan tidak tertib. Mereka ikut olahraga, tetapi juga mereka kita suguhkan dengan atraksi-atraksi, pemandangan-pemandangan yang khas daerah pegunungan, dan suasana-suasananya yang hijau, yang outdoor, landscape perbukitan, sawah, sungai. Konsepnya seperti itu. Gitu. Jadi kami undang semua halayak, semua orang yang ingin menikmati suasana Sembalun melalui kegiatan Sembalun Mountain Marathon Festival. Ini adalah salah satu cara yang paling tepat dan terbaik untuk saat ini ya. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini kita akan berbicara soal event lari. Seperti yang kita tahu di Lombok ini banyak sekali event lari. Tapi event lari kali ini spesial dan namanya Sembalun Mountain Marathon Festival. Ini adalah event lari, tidak hanya event lari tapi dikolaborasikan dengan festival dan berbagai macam hal yang menarik. Nanti kita akan bahas bersama ketua panitianya langsung. Di sini sudah ada Bang Hamka Abdul Malik. Di sini sudah di depan saya. Selamat sore ya. Selamat sore, selamat siang, tergantung teman-teman menonton. Apa kabar Bang Hamka? Alhamdulillah baik ya. Ini apa sih sebutannya? SMMMF. SMMF. Iya. Double M ya. Iya. Nanti kalau udah terbiasa ya penyebutannya mudah dan cepat. Mudah dan cepat. Iya. Kalau nggak salah ya, tahun lalu berarti ini event yang tahun kedua ini. Ini yang tahun kedua. Iya, betul. Oke. SMF itu apa, Bang? Itu. SMMMF ini kan lahir dari ide dan pemikiran kawan-kawan lokal di Sembalun untuk mengangkat salah satu potensi di bidang sport tourism, gitu. Tetapi selain mengangkat sport tourism di situ, kami juga menginginkan bahwa selain event tahunan, di situ kita tampilkan semua potensi-potensi yang terkait yang ada di Sembalun, gitu. Ada UMKM-nya kah, gitu. Terus ada teman-teman pekerja seni, pekerja budaya, pekerja film. Jadi semua kita tampilkan di satu tempat, satu lokasi. Dan ini kita harapkan selain event, ada keberlanjutan kegiatan program-program baik yang didukung oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta, dalam hal ini sponsor, untuk menjadi program berkelanjutan selain acara tahunan ini. Gitu. Berarti nanti di situ bakal namanya juga festival ya? Iya. Festival budayanya ada, terus kulinernya ada, iya. Selain dari lari ya? Iya, itu gitu. Bener. Berarti ini memang benar ide-ide masyarakat lokal. Iya. Event tumbuhnya tuh dari kelokalan, bukan event dari brand luar. Bukan, ini benar-benar local pride ini. Local pride. Iya, walaupun kami kolaborasi dengan kawan-kawan penggiat lari trail itu. Terutama yang dalam hal penyelenggaraan larinya gitu. Wow, ini kapan nanti Bang acaranya? Untuk tahun ini akan diselenggarakan bulan September, tepatnya itu tanggal 19 sampai 20. 18 sampai 20 September 2000 tahun ini ya? Iya, 18 sampai 20 September. Nanti ada berapa kategori tuh di Sembalun Mountain Marathon, bisa baca tuh. Iya. Ya, ini nanti spill jersey-nya tuh udah ada gitu. Iya. Ada kategori yang maratonnya yang 42, terus yang half itu 21, terus ada yang panran 7 kilo, dan dimeriahkan oleh Porter Challenge sama Kit Run itu.
Nah, Porter Challenge ini jadi dedikasi buat teman-teman penggiat pendakian, terutama teman-teman porter lah gitu, sama guide yang mendaki ke Rinjani dan bukit-bukit yang lain di Sembalun gitu. Porter Challenge tuh menarik, itu gimana? Porter Challenge ikut berlari, iya, membawa keranjang, ya keranjang yang mereka gunakan untuk mengangkut barang-barang mendaki yang mereka biasanya ini kan mereka perlengkapannya itu kan keranjang, di situ ada logistik, perlengkapan camping. Jadi itu yang jadi salah satu daya tarik buat event ini. Di samping memang benar-benar kita dedikasikan buat mereka, jadi tidak hanya sekedar mereka kita libatkan di event, tetapi di situ juga ada unsur pemberdayaan masyarakatnya nanti. Misalnya ada pelatihan buat bagaimana hospitality membawa tamu selama mereka trekking, ada pelatihan-pelatihan, misalnya kan ini juga terkait pendakian juga kan, gitu. Jadi seperti Porter ini kita latih bagaimana mengevakuasi kalau ada terjadi insiden atau kecelakaan di alam terbuka. Jadi mereka tanpa harus menunggu tim SAR lah gitu, mereka sudah ada dibekali kemampuan. Jadi efeknya ke sana. Jadi kita menginginkan hal seperti itu. Jadi keberlanjutannya. Pemberdayaan dan keberlanjutan itu gitu. perlu ya, bukan hanya selesai event tapi selesai. Iya, itu sangat perlu, bukan perlu lagi karena memang event itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, memberi dampak dan keberlanjutan. Benar gitu. Jadi peran pemerintah dan pihak sponsor sangat diharapkan untuk keberlanjutan seperti itu. Ya. Program-program. Dan tentunya dengan pasti antusias para peserta yang ikut, kan ditargetkan 1.500 ya kalau saya baca. 1.500. Itu kan akan memberikan dampak ekonomi dan perputaran ekonomi yang luar biasa di situ, Bang. Benar, ya. Gimana tuh? Ya, ini kan kita berbicara pengunjung ya. Salah satunya event untuk menarik pengunjung. Selain peserta, pasti mereka bawa rekan-rekannya lah, keluarga. Ini kan akan berdampak terhadap penginapan, restoran-restoran, warung-warung lokal, kedai kopi, terus belum juga transportasi. Transportasi kan tidak hanya di Sembalun, pasti Lombok ini akan mendapatkan dampaknya. Karena mereka berdatangan dari beberapa pintu masuk ke Lombok lah, misalnya mulai dari bandara, pelabuhan, yang di utara, di selatan, itu dapat semua. Itu belum long stay mereka, belum mereka bawa keluarga. Jadi 1.500 peserta yang kita targetkan itu kan tidak ujuk-ujuk ini 1.500 kamar, tapi bisa jadi bertambah, terus penggunaan fasilitas-fasilitas yang lain, terutama di kedai-kedai kopi lokal. Itu yang kita harapkan, jadi dampak yang lebih luas gitu. Dampak ekonomi tumbuh gitu. Iya, benar. Apalagi ini event yang kalau bisa dilakukan menjadi event tahunan, akankah lebih bagus? Jadi kan perputaran ekonomi itu terus tumbuh gitu. Iya. Benar gitu. Ya. Kalau semisal ini terus berlangsung, Bang, ya. Harusnya sih harus tiap tahun. Harus tiap tahun karena udah menjadi ini udah masuk ke kalender event provinsi. Wow, support Pemda. Iya, support Pemda. Gitu. Wow. Jadi ini benar-benar kolaborasi antara masyarakat lokal dan Pemda juga, kita menyelaraskannya dengan program-program Pemda juga, bahwa ini ada inisiasi lokal, ide kreatif masyarakat lokal yang harus didukung maksimal, sehingga akan mensinergikan program-program pemerintah terkait, apalagi ada NTB Makmur Mendunia, kayak gitu ya. Ini selaras lah ya. Selaras ya. Sport tourism, apalagi kan pesertanya bukan hanya lokal, datang dari berbagai negara juga ikut. Betul, iya. Nah, dari sana juga kan menuju visi NTB Makmur Mendunia. Iya, gitu, benar, gitu. Jadi banyak hal di situ. Nanti UMKM mungkin dengan banyak pengunjung yang datang, kita berharap di situ ketemu antara buyer dan seller, misalnya mereka, oh ini produk mereka ini sangat menarik. Seandainya dari pelaku-pelaku UMKM itu bertemu di situ, tempat di situ, sehingga ada kerjasama lah gitu untuk bagaimana mendistribusikan barangnya, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih
banyak Berbagai, lagi dan berkualitas. Ya. Seperti itu contohnya. Apalagi kita berbicara dampak terhadap teman-teman pelaku trekking organizer di situ, Ya. mereka akan kita berikan akses stand khusus. Misalnya mereka akan menawarkan paket-paket jualan mereka terkait trekking. Nanti ada mungkin buyer pembeli, kenal-kenal mereka dari pengunjung-pengunjung itu di situ. Sehingga nanti dampak dari event itu berkelanjutan, tidak hanya di satu kali itu aja gitu. Jadi banyak hal, jadi sirkulasi perputaran ekonomi apa dampak segala macamnya terjadi di situ. Tidak terputus gitu. Iya, gitu. Jadi tahun 2025 berarti masyarakat Lingkar Rinjani dengan keberadaan event SMMF itu sudah merasakan dampaknya sehingga tahun 2026 diselenggarakan lagi. Iya. Dan terutama di Sembalun dan sekitarnya. Sembalun dan sekitarnya. Iya. Apa bedanya Bang SMMF 2025 dengan SMMF 2026? Apa yang spesial di tahun ini? Yang jelas sih tahun ini kan event akan di-upgrade dalam hal segalanya, dari performance, dari peserta, dari kualitas, dari penampil, dari kemasan segala macamnya itu akan terus ditingkatkan supaya lebih menarik, lebih meriah, karena ini kan konsepnya gawenya masyarakat lokal di Sembalun. Iya, pesta rakyat begitu. Oke. Jadi akan lebih menarik. Dan yang menarik, saya baca tahun lalu tuh ada namanya Festival Cilok. Iya, ada Festival Cilok. Ada Festival Cilok. Iya, benar ada Festival Cilok. Gimana tuh Bang, bisa diceritakan Festival Cilok? Festival Cilok ini kenapa ya? Karena memang salah satu potensi ekonomi lokal ya di Sembalun ya. Mungkin tidak, kalau Cilok memang tidak hanya di Sembalun ya, tetapi karena kita berbicara namanya saja memang Sembalun Mountain Marathon Festival, tetapi bisa diikuti oleh semua kawan-kawan di luar Sembalun, bahkan Pulau Lombok lah bisa hadir di situ, bisa menampilkan ciloknya gitu. Nah, jadi itu potensi lokal yang bisa menjadi daya tarik, dan itu kita dorong untuk sponsor itu memberikan support. Misalnya apa ya? Ini butuh peningkatan kualitas jualan seperti apa? Bila perlu ya misalnya dari pihak perbankan sponsor disupport, nih kasih bantuan modal nih misalnya supaya jualnya lebih besar. Kan hal seperti itu kan? Modifikasi rombong gitu. Kayak gitulah, apalah namanya, mungkin dibelikan gerobak khusus. Oke, mungkin pemerintah selama ini kan udah bisa memberikan atensi yang lebih melalui perusahaan-perusahaan daerahnya supaya didorong. Ini potensi lokal loh. Jadi ada peningkatan di situ, jadi biar lebih keren gitu kan. Jadi kan selama ini Cilok kan biar naik kelas aja. Gitu. Jadi ya waktu saya baca yang tahun lalu Festival Cilok itu, cilok nih, mungkin teman-teman tuh kalau cilok tuh makanan sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Aci dicolok itu. Itu semuanya cuman kenikmatan makan cilok di Sembalun kayak ikonik banget gitu. Dan di SMF ini cilok itu dirayakan gitu. Benar. Dirayakan banget. Iya. Makanan rakyat lah. Jadi nanti gimana tuh konsepnya Festival Cilok? Ada standnya sendiri, kemudian pada pedagang cilok di satu stand kita bisa berkulineran cilok di sana? Iya, nanti ada khusus stand khusus di situ. Di mana sih Bang titiknya nanti SMMF? Di rest sentralnya di rest area situ. Oh, di rest area. Iya, nanti kan pasti ditata supaya semenarik mungkin di situ. Jadi dengan kegiatan ini juga biar tidak semeraut lah di kawasan-kawasan tempat acara itu. Jadi kesempatan juga buat kita meminta dukungan Pemda untuk memperbaiki tempat-tempat acara yang terkait Sembalun Mountain Marathon Festival dari si fasilitas gitu, ya. Terkait dengan reaksi warga Sembalun, kita kilas balik deh waktu pertama kali diselenggarakan, mungkin antusias masyarakat Sembalun bagaimana responnya terhadap SMMF, keberadaan SMMF? Iya, ini sangat menarik pertanyaannya ya, karena dari semua kelompok masyarakat, bahkan tidak hanya orang Sembalun. Kalau orang Sembalun
jelas sangat meriah ya. Meriah. Ya, ini satu-satunya event yang memang mengundang banyak sekali warga datang ke situ, itu ribuan itu di satu tempat gitu. Jadi mereka ini merasa mereka yang punya gawe gitu, karena memang konsep ke arah situ itu. Jadi tidak seperti event-event yang lain atau mungkin event-event lari yang lain kan yang mungkin segmented banget itu kan mereka ini paling kan orang lari mereka nggak lihat. Ini kan kita tampilkan memang dari sisi hiburan yang memang menampilkan kebudayaan dan seni-seni tradisi lokal yang di Sembalun dan dikolaborasikan dengan seni-seni tradisi yang ada di Lombok gitu. Jadi dan namanya belum hiburan-hiburan yang lain gitu. Pesta rakyat ya. Benar, pesta rakyat gitu. Pesta rakyat. Jadi selain pelari berlari, masyarakat yang datang ke sana ya bisa menikmati pesta yang disediakan itu. Iya. Pestanya yang ada kulinernya, ada hiburannya, tradisi gitu. Wow, kita tunggu ya. Begawe. Begawe. Kemudian kita bahas soal lari, Bang. Ini kan kalau lari ini sekarang sedang banyak diminati orang, semua orang tuh sekarang berlari gitu ya. Semisal nanti peserta yang boleh ikut di SMMF. Maksudnya? Apakah semua peserta yang ingin semua orang mau daftar SMF nih, apakah semua bisa diterima menjadi peserta SMMF atau dikurasi? Semua diseleksi. Untuk sementara kita menerima semuanya pendaftar, tapi nanti untuk tahun ini kita ada cek medis istilahnya. Di situ ada cek medis buat peserta. Itu bagian dari acuan kita untuk menjaring peserta-peserta lari ini, calon-calon peserta lari ini benar-benar sehat sebelum mengikuti lomba. Jadi itu bentuk tanggung jawab kita juga untuk menjaga kenyamanan calon peserta lari ini. Iya. Jadi standarnya itu gitu ya, harus sehat dulu. Iya. Yang jelas kita undang semua orang, semua kalangan untuk mendaftar sebanyak-banyak ya. Karena kan mungkin euforianya tuh pengen ikutan deh gitu. Iya gitu. Jadi kan ini kita memang buat benar-benar mereka menikmati pemandangan daerah pegunungan gitu. Sport tourism memang di samping mereka ikut olahraga, tetapi juga mereka kita suguhkan dengan atraksi-atraksi, pemandangan-pemandangan yang khas daerah pegunungan dan suasana-suasananya yang hijau, yang outdoor, landscape perbukitan, sawah, sungai. Konsepnya seperti itu. Apa yang membuat SMF Sembalun Mountain Marathon Festival ini lebih wow dibandingkan dengan lari di gunung-gunung yang lain? Apa kelebihan Sembalun kita? Kan ini akan lari di Sembalun kan? Iya, gitu. Sembalun kan selain dikenal sebagai destinasi pendakian, ini sudah jadi perhatian dunia internasional. Pertama, Sembalun sudah masuk KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Yang ini menunjukkan bahwa memang perhatian dari sisi program pemerintah ini benar-benar perhatiannya itu diarahkan ke Sembalun. Terus masuk kawasan Global Geopark, jaringan UNESCO Global Geopark ini Sembalun. Nah, kenapa kami yakin dan memang konsep awalnya kami ingin Sembalun Mountain Marathon Festival ini menjadi salah satu, bahkan kami pinginnya satu-satu event dengan menampilkan festival juga menjadi ikonnya Lombok dan NTB. Karena kami yakin ini benar-benar karena ini kan lahir dari ide lokal, ide kreatif teman-teman lokal di Sembalun, local pride, dan dikolaborasikan dengan penggiat-penggiat
lari trail Ya. yang sudah profesional kami libatkan di situ. Jadi potensi-potensi inilah yang kami angkat, di samping mengangkat yang itu tadi, mengkurasi kembali potensi-potensi alam, potensi-potensi kreatif lokal yang ada di Sembalun, bahkan tidak hanya di Sembalun, kita kolaborasikan juga dengan potensi-potensi yang ada di Pulau Lombok. Kita tampilkan di situ bahwa ini loh, selain mengadakan kegiatan olahraga lari dan sejenisnya, tetapi kami ingin menampilkan sesuatu yang beda dari sisi penyelenggaraan. Ada ciri khas karakter khusus, makanya di situ juga ada festival budaya. Ada kami menampilkan teman-teman pekerja seni, pekerja kebudayaan supaya menjadi hal benar-benar ikonik lah event ini gitu. Menjadi ciri khasnya. Ya, SMMF. menjadi ciri khasnya gitu. Jadi kalau orang nyebut SMMF, ya ada banyak, ada festival di sana, ada pesta rakyat di sana. Gitu. Gitu. Ada Munyari Budaya aja ada. Iya, SMMF, gitu. Makanya nanti desain-desainnya itu kita misalnya dari sisi desain venue misalnya, venue mulai dari gate lari lah, gate festival, venue-venue itu tradisi. Iya, kami ingin ada corak-corak kayak tenun, nanti kita di situ. Jadi lebih tidak kesannya itu tidak hanya olahraga, lari dalam hal ini gitu. Tapi ada motif-motif tradisi yang ada di situ gitu. Di samping memang produknya kita tampilkan. Misalnya nih, ini tenun nih. Kayak ini contohnya tenun. Nanti corak-corak tenun, corak-corak ini kami akan desain di gate, di venue-venue-nya di situ, dan hasil produknya pun kita tampilkan di festival UMKM itu. Ada UMKM-nya juga? Iya. Wow. Itu festival UMKM menampilkan tenun juga, ada semuanya lah di situ ya. Yang produk-produk dari bahan-bahan alam kayak bambu, kerajinan di situ semuanya. Di situ. Wow. Itu. Jadi satu event dapat semua hiburan yang kita mau. Iya. Mau nyari budaya di situ, mau nyari tenun UMKM di sana, mau lari juga, oh ternyata ini ada, ternyata kita potensi di Sembalun, di Lombok kok kita nemunya di sini nih. Misalnya, oh ya, bagaimana kita angkat lagi nih supaya tidak hilang. Jadi Bang, kenapa ide seperti ini tuh bisa tercetus gitu? Dari mana keresahannya? Apakah karena keresahan belum ada event yang menggabungkan event lari dengan memberdayakan semua potensi yang ada atau menggali potensi yang ada? Ini ya. Kenapa ide ini muncul? Kenapa ide ini muncul? Ini sebenarnya lebih kepada dari sekian banyak event yang ada di Sembalun ya. Kok awal-awal sih kok belum ada yang dikelola sama teman-teman lokal, yang dihandle sama teman-teman lokal. Jadi keresahannya di situ ya. Apa yang cocok ya? Paling pas. Awal-awalnya saya mikirnya sport tourism ya. Ini kayaknya paling pas memang yang dimunculkan sisi sport tourismnya. Di samping hal-hal yang lain juga harus mengikuti di situ gitu. Apalagi saya mimpinya di situ itu sport tourism, event sport tourism yang bisa menjadi salah satu jadi ikonnya di Lombok. Itu pemikiran saya. Saya tidak mikir, walaupun memang udah ada MotoGP dan lain-lain, itu kan kita kesampingkan karena itu kan ide-ide bisa dibilang ide dari luar lah gitu kan. Apalagi itu event internasional gitu, bukan muncul dari ide-ide lokal, teman-teman lokal yang memang berpikir secara global bagaimana menjadikan Sembalun ini lebih mendunia lagi di situ gitu. Nah, jadi ide-ide dari situ dasarnya ide-ide saya dan teman-teman muncul untuk menjadikan Sembalun Mountain Marathon Festival ini menjadi event dan ikon sport tourism di Lombok. Gitu. Bahkan di Indonesia lah mimpinya, ngapain ya terlalu kecil mimpinya ya. Kayak gitulah.
Di samping memang kita menampilkan festival-festival budaya itu di situ gitu. Jadi salah satu daya tarik tersendiri supaya lebih khas, ciri khasnya muncul di situ gitu. Akan menjadi ikonnya Indonesia. Jadi jadi orang-orang nanti semisal nanti SMMF ini sudah booming ya. Jadi orang-orang itu ke Lombok mau ke SMF gitu kan. Sebenarnya udah booming sih dari sisi nama Sembalun ya. Oh, dia ada dua Sembalun. Jadi mudah-mudahan ya, karena kan nama ini kan tahun kedua. Sesuatu yang baik, tapi ini pun sudah kita anggap dan dari banyak respon publik lah terkait event ini sangat membanggakan lah gitu, karena orang kan harus punya portofolio udah jauh sebelumnya, udah beberapa tahun lah baru mereka bisa menyelenggarakan masuk kalender pemerintah dan segala macamnya di situ. Dan ini tahun pertama yang tahun 2025 itu antusias masyarakat sangat wah gitu penerimaannya. Jadi dari situ kita lihat, jadi tidak hanya berbicara keuntungan penyelenggara di situ ya, tapi bagaimana juga di situ keterlibatan masyarakat, dampaknya kepada mereka seperti apa. Itu hal-hal nilai-nilai seperti itu yang harus kami libatkan di situ gitu. Jadi tidak hanya hitung-hitungan penyelenggara, apalah di situ. Oh, mungkin kalau enggak, nah bukan seperti itu. Karena kenapa? Saya dan teman-teman memang penyelenggaranya orang lokal gitu. Jadi muncul idenya juga dari kami gitu. Ada tanggung jawab tersendiri buat ini nih benar-benar harus berhasil dari sisi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu dia. Pemberdayaan masyarakatnya itu. Iya. Jadi tidak ini ya. Iya. Tidak egois lah. Iya gitu. Ya, ini luar biasa sih. SMMF. Iya. Sembalun Mountain Marathon Festival ya. Ini kan mungkin iya. Nanti Bang Hamka, ada berapa negara yang bakal ikut di maraton? Yang paling kategorinya paling tinggi apa ya? 42 yang maraton itu. Yang tahun pertama kan 18 negara itu. Sekarang targetnya? Targetnya ya kita intinya lebih dari 18 negara. Iya, yang tahun pertama 18 negara, tahun ini kita harapkan melebihi yang 18 itu gitu pendaftaran. Yang peserta tahun lalu bakal ada bisik-bisik ikut lagi? Iya, ada sih. Karena ada beberapa peserta yang tahun sebelumnya ikut, kontak-kontak saya segala macam gitu ya. Saya kasih juga kisi-kisi supaya bagaimana menyertakan ada peserta-peserta kawan-kawan mereka yang lain juga gitu kan. Mengajak peserta yang lain untuk ikut. Benar, gitu. Merasakan sensasi berlari di Rinjani, di pegunungan Sembalun lah gitu, pegunungan di kaldera Sembalun gitu kan. Ini kan tidak ke puncak. Oh, tidak ke puncak? Bukan, tidak ke puncak, itu mah lari ultra. Ultra itu ada. Jadi di lereng-lereng perbukitan itu dan Sembalun lewat. Jadi benar-benar ngelihat mengeliling kaldera Sembalunnya, bukan yang ekstrim, bukan yang naik gitu. Iya, bukan ke puncaknya. Terus lupa lagi tanggal 18 hingga 20 September 2026. Berarti support pemerintah provinsi luar biasa ya terhadap ini, karena selaras tadi dengan visinya. Iya, selaras. Apalagi ini muncul dari ide lokal. Ide lokal. Terus antusias masyarakat dan kebermanfaatan event ini tuh dirasakan banget gitu sama masyarakat Sembalun. Benar gitu. Tidak hanya di Sembalun. Namanya mimpi besarnya itu kan salah satunya itu melibatkan kawan-kawan di luar Sembalun, keterlibatannya baik dari sisi pengisi acara. Misalnya yang UMKM kan tidak harus di Sembalun. Yang gelaran kebudayaan tidak harus semuanya dari Sembalun. Tapi untuk menjadikan dia besar itu, kita harus kolaborasikan dengan potensi-potensi yang ada di luar Sembalun itu. Misalnya dari Lombok Timur lah, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram lah, paling tidak di situ. Sekali lagi saya bilang, namanya saja Sembalun Mountain Marathon Festival ya, Sembalun ya.
bukan hanya Jadi semua bisa terlibat dan semua bisa terlibat merasakan di situ gitu. Oke. Iya, benar gitu. Kayak misalnya ada tarian kolosal, menampilkan pekerja-pekerja seni ya. Tidak harus yang dari Sembalun. Toh itu pun kalau menjadi besar, event ini besar, tidak cukup itu potensi yang ada di Sembalun. Makanya kita kolaborasikan dengan dari berbagai daerah, terutama yang sementara di seputaran Lombok dulu Ya, lah, kayak seperti Lombok. itu, iya, Oke. gitu. Jadi festivalnya ya di Sembalun, tapi keterlibatan masyarakat secara umum itu terlibat gitu. Benar, gitu. Dan kebermanfaatannya juga bisa dirasakan semua. Benar. Lombok Tengah misal kayak Iya, tadi disebut di bandara kita tuh. undang mereka Oke. gitu nanti gitu. Oke. Bang Hamka, ini kan apa yang mau disampaikan kepada mungkin orang yang baru pertama kali mengikuti entah itu larinya SMMF atau orang yang baru pertama kali ke SMMF mau buat menikmati festivalnya lah. Apa ekspektasi yang bisa kami pikirkan untuk ke sana? Bisa kami bayangkan lah. Oh ya. Kita kan sekarang hidup di era serba sibuk ya, kesibukan terutama ya di kota-kota ya. Yeah. Apalagi kerjanya di dalam ruangan terus kayak gitu. Kerja teknologi, dengan kembangnya teknologi, orang malas bergerak gitu. Ya, salah satu yang paling menarik ya harus keluar, menikmati alam, menikmati suasana dengan udara yang sejuk, segar, pemandangan hijau, maka datanglah ke Sembalun. Aduh. Dengan catatan salah satunya ada Sembalun Mountain Marathon Festival ini, gitu. Jadi kami undang semua halayak, semua orang yang ingin menikmati suasana Sembalun melalui kegiatan Sembalun Mountain Marathon Festival ini adalah salah satu cara yang paling tepat dan terbaik untuk saat ini ya. Jadi gitu. Hiburannya itu hiburan yang paling tepat gitu. Iya, ada hiburan di situ, ada olahraga di situ, ada kuliner di situ, dan jangan lupa pemandangan yang tadi seperti saya bilang gitu kan tidak ada di tempat-tempat lain, hanya ada di Sembalun. Maka secara fisik, secara mental akan menyehatkan kalau datang ke Sembalun, itu kan? Oh iya. Gitu. Wah, iya sih kalau ke Sembalun tuh apalagi di situ ada festival, ke Sembalun aja tuh menghirup udara Sembalun tuh rasanya wah segar sekali. Ya itu makanya. Jadi ini kan kita kebanyakan di ruangan ya, di kota ya. Kayak ini di podcast misalnya gitu kan. Orang kayak kalian kan ini kan di ruangan dulu ini kan. Tidak kena udara segar gitu. Iya, ngerjain podcast gini. Ini sejuk tapi kan nggak alami ya. AC dibuat-buat kalau di Sembalun. Lebih sejuk dan lebih segar. Jadi mentalnya juga ini ya, sehat gitu. Sebelum saya menuju pertanyaan terakhir Bang Hamka soal sampah di alam, apalagi sampah Sembalun kemarin ramai sekali di mana-mana destinasi wisata di Sembalun kayaknya banyak sampah gitu. Gimana respon Bang Hamka terhadap itu? Gitu. Iya. Ini memang sebagai menjadi pecinta alam. Pecinta alam ya. Ini memang pertanyaan klasik ya. Iya. Pertanyaan klasik, masalahnya juga masalah klasik dan dihadapi semua orang, semua kalangan terkait sampah. Nah, terkhusus di Sembalun ini memang ada PR lebih di situ, di samping karena memang sampah di Sembalun kan sekarang terutama yang di area-area perbukitan ya, tidak hanya apalagi yang di bawah-bawah di kampung-kampung. Itu sampah tidak hanya dihasilkan oleh masyarakat lokal, tetapi justru lebih banyak dihasilkan sama pengunjung yang datang ke Sembalun nih. Karena kan ini kan belinya yang berplastik-plastik, mereka naik datang ke Sembalun, singgah di satu tempat, lepas sampah, belum naik ke bukit lagi. Nah, PR-nya di situ. Memang yang kita pertama sih manajemen pengolahan sampah yang belum maksimal dari
pemerintah, terus teman-teman pengelola destinasi di Sembalun, dan memang harus didukung sama kesadaran manusianya di situ. Ini sistem sudah dibuat, ini aturan sudah dibuat, SOP ada, tetapi ada saja yang ada sampah. Itu kan masalah klasiknya di manusianya ya, karena memang di situ makanya harus diterapkan sanksi yang berat menurut saya ya. Sanksinya di situ karena memang udah berbicara ketertiban ini ya. Kita urusan sampah saja nggak selesai, padahal anggaplah ini contohnya plastik permen saja. Sebenarnya itu kan tidak berat-berat, bisa di kantong itu. Kalau misalnya naik ke bukit, naik ke suatu destinasi di Sembalun, bisa kita bawa sendiri. Dan itu sudah, bahkan di teman-teman pengelola sudah memberlakukan SOP buat mencatat barang-barang bawaan di situ seperti juga. naik Rinjani kan? Iya, tetapi ada saja kenapa ya? Karena itu kan salah satunya ya harus memang ada aturan-aturan yang tegas di situ. Ya sanksinya ya bisa dibuat melalui sistem baik dari pemerintah sendiri maupun pengelola destinasi di situ, misalnya denda apalah gitu, bila perlu kalau di luar dijebloskan aja ya ke penjara ya, soalnya ngeyel ya. Kayak di situ, jadi hal-hal seperti ini sudah dilakukan sama di Sembalun itu, udah jauh-jauh sebelumnya. SOP sudah ditegakkan di Sembalun melalui pengelola segala macam di situ. Belum lagi di Sembalunnya ya, apalagi di Sembalun kan memang kredit tuh. Urusannya sekarang ini, urusan persampahan nih, karena memang harus ada satu manajemen pengelolaan sampah yang terpusat. Misalnya yang sampah rumah tangga, belum ada sampah rumah tangga nih, belum sampah destinasi. Sampah destinasi ini ada bukit-bukit, terus tempat-tempat yang dikelola warga di situ. Nah, jadi memang yang dibutuhkan itu ada yang terpusat, jadi tidak yang sampah dari rumah tangga bisa langsung dikelola di satu tempat, sampah destinasi bisa diminit dulu sama pengelola, tapi setelah itu harus ditempatkan di suatu tempat yang terpusat memang buat pengelolaannya gitu. Jadi mulai dari bagaimana tidak hanya dikumpulkan, tetapi bagaimana mengolahnya itu menjadi barang-barang yang berekonomi, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di situ. Jadi kembali lagi, jadi sirkulasi recycle-nya muncul, dan apa yang disebut green economy ada di situ. Jadi memang benar-benar dari pemerintah, masyarakat, kelompok pengelola destinasi harus menyatukan persepsi tentang pengelolaan sampah itu sendiri di Sembalun gitu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Nanti kalau jalan sendiri-sendiri, kalau ya bisa buang di sungai, di sembarang aja. Tapi saya setuju sih Bang, kolaborasi dan tadi saya setuju banget soal ketegasan sanksi itu tadi. Karena misal aturan sudah dibuat, SOP sudah dibuat, tapi kalau tidak ada ketegasan dan pengawasan sanksi yang tegas itu, ya tetap aja. Karena untuk menuju kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di destinasi wisata, kayaknya perjalanan kita masih agak jauh ya Bang. Iya. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Kalau saya sih itu salah satunya sanksi, denda yang tegas, karena kita hidup di masyarakat yang tidak tertib, bukan kurang tertib ini. Kalau kurang tertib adalah setengahnya tertib, setengahnya tidak. Ini kebanyakan tidak tertib. Jadi salah satu memang poinnya itu ya menjalankan sanksi, denda yang tegas di situ gitu, untuk membuat efek jera, karena masalah ketertiban harus gitu. Kalau berbicara manusia loh ya gitu. Kecuali kalau kita kesadaran masyarakat sudah tinggi, jadi sanksinya semakin rendah. Maksudnya secara logika semakin tertib suatu masyarakat. Kalau bicara sampah ya, semakin sedikit aturan, sanksinya semakin hilang, kayak gitu. Jadi kalau kita hidup di masyarakat seperti yang saya bilang tadi itu, yang kebanyakan tidak tertib.
bukan kebanyakannya, semuanya kita tidak tertib ini. Makanya benar-benar harus tegas gitu. Gitu. Ya, Kayak gitu. itulah. Tapi memang, ayo jangan buang sampah. Kalau bila perlu sampah yang dibawa naik harus sama persis dengan apa yang dibawa turun. Benar. Seperti naik Rinjani itu kan seperti itu. Mm-mm. Setidaknya kalau naik bukit, sekarang kan tren bukit, apalagi di sosial media, orang rekreasi healing itu ke bukit gitu, stres dikit ke bukit. Iya. Tapi perhatikan sampahnya juga, dibawa turun lah ya. Iya, jangan ninggalin sampah, bikin orang stres lagi. Kan gitu. Iya ya. Mm-mm. Iya. Terakhir, Bang Hamka, apa harapan terbesar terhadap SMMF? Harapan terbesar saya secara pribadi dan teman-teman pingin tampil menampilkan saya, teman-teman masyarakat di Sembalun, dan event ini menjadi salah satu panggung ke dunia internasional. Oke. Jadi maksud saya itu tidak hanya event ini yang menggaung secara internasional, tetapi masyarakat-masyarakatnya juga dikenal secara luas dengan catatan sejahtera secara ekonomi, dan lingkungannya juga aman, terkendali, sehingga selaras dengan cita-cita pemerintah juga yang makmur mendunia di situ. Jadi jangan hanya terkenal, tapi kalau nggak makmur, kalau nggak sejahtera, iya nanti kan terkenalnya miskin. Bagaimana? Harus sejahtera. Makanya di situ kita tampilkan ini dari salah satu cara bagaimana untuk membuat kita go public, go internasional gitu. Dengan berdampingan dengan nilai-nilai pemberdayaan ekonomi, sosial, lingkungan di situ. Intinya SMMF ini akan menuju global, internasional, tentunya diiringi dengan masyarakatnya sejahtera, sesuai dengan visinya pemerintah provinsi NTB makmur mendunia. NTB makmur mendunia, iya itu. Slogannya ada nggak SMMF? Apa? Tagline-nya gitu? Tagline-nya sih belum kita ya, belum ada sih tagline-nya ya. Mungkin ini kan ke tahun kedua juga ya. Tahun pertama itu kan namanya Sembalun Mountain Festival. Yang isinya Sembalun Marathon ini, yang salah satu Sembalun Marathon, terus Paradi Budaya itu. Nah, untuk tahun ini namanya Sembalun Mountain Marathon Festival itu. Yang tahun pertama kan Sembalun Mountain Festival tuh. Belum ada maratonnya. Tapi isinya Sembalun Marathon di tahun pertama. Terus Festival UMKM itu juga gitu. Nah, untuk tahun ini karena seperti yang saya bilang tadi akan terus di-upgrade dari sisi penamaan, makanya kita upgrade nih. Sembalun Mountain Marathon Festival gitu. Ada maratonnya. Iya, jadi orang memang sport tourismnya itu yang kita kepingin tampilkan, jadi brandnya gitu. Nah, festivalnya ini sebagai faktor pendukung buat menggerakkan sumber daya yang ada di Sembalun dan Lombok di situ, supaya menjadi salah satu event yang menggerakkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan seni kebudayaan apalah di situ, semuanya di situ. Baru penyelenggaraan kedua. Iya, itu. Jadi tagline-nya tunggu podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Benar kan? Bisa. Itu dia. Podcast berikutnya. Ini kita rahasiakan dulu. Gelaran biar ada podcast berikutnya ya. Oke, terima kasih Bang Hamka. Kita ngobrol seru sekali hari ini soal SMMF 2026. Kita tunggu saja nanti tanggal 18 hingga 20 September 2026. Kita ke sana. Yang tidak berlari ya bisa menikmati apa aja yang ada di sana. Ya jalan. Nggak usah pakai kendaraan. Di situ mas sebenarnya buat orang jalan kaki. Saya sih pengen ke Festival Cilok ya. Ada ya. Oke, Tribun semua, nanti kita ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Saya Laila dan di sini ada Bang Hamka Abdul Malik, Ketua Panitia SMMF 2026. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.